Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Syamiruddin, NPM 2340602014, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Apresiasi Prosa, dosen pengampu Ibu Siti Fatona. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran Apresiasi Prosa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perihal novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki panjang dan struktur yang lebih luas dari sebuah cerita. Novel dapat membahas berbagai tema dan konsep, dikembangkan dengan cara menulis yang lebih meluas dan detail dari cerita pendek. Perbedaan cerpen dan novel yang pertama yaitu jumlah kata. Sebuah cerita pendek biasanya hanya berisi sekitar 5.000 hingga 10.000 kata. Mungkin saja akan lebih pendek. Seperti namanya, cerpen disebut cerpen karena salah satu cerpen tidak membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Yang kedua, tokoh penokohan. Tokoh dan penokohan jika dilihat dari tokohnya, tentu banyak perbedaan antara cerpen dan novel, serta jumlah karakter dan detail ciri-cirinya. Cerita yang disampaikan dalam cerpen cukup ringkas dan pendek, sehingga biasanya penulis hanya menawarkan 2 atau 3 tokoh saja yang dimunculkan dalam cerita. Dan yang ketiga, perbedaan terpenting yaitu alur cerita. Antara cerita pendek dan novel adalah ceritanya. Cerpen hanya mempunyai alur yang pendek, lugas, dan berlangsung pada pokok persoalan. Berbeda dengan novel yang ceritanya jauh lebih detail dan bervariasi, karena shooter speednya jauh lebih lama dibandingkan cerita pendek. Sebuah novel biasanya mempunyai banyak jenis alur lurus, kilas balik, atau bahkan cerita yang berliku-liku. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam novel, yaitu cerita, manusia, plot, imajinasi, ramalan, pola, dan irama. Perbedaan metode yang pertama, cerita. Dilihat dari fungsi novel, yaitu menyampaikan kisah, maka cerita merupakan aspek novel. Cerita dapat disebut pula tulang punggung novel, karena keberadaan novel bergantung pada cerita. Oleh karena itu, novel merupakan aspek yang asasi atau faktor yang penting yang harus ditampilkan dalam sebuah novel. Yang kedua, manusia. Manusia yang dimaksud ialah pelaku atau tokoh dalam cerita rekaan. Pelaku atau tokoh diganti dengan istilah manusia karena pada umumnya pelaku atau tokoh adalah manusia dan jarang dengan pelaku binatang yang lain. Yang ketiga, plot adalah bagaimana cerita berkembang, terungkap, dan bergerak dalam waktu. Dalam narasi atau penulis kreatif, plot adalah urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Plot ini biasanya memiliki dua arti tergantung dari konteksnya. Yang pertama, plot sebagai jalan cerita. Dalam karya naratif merupakan urutan peristiwa yang saling berhubungan dan memiliki sebab akibat. Yang kedua, plot sebagai rencana rahasia, umumnya untuk tujuan negatif, biasanya dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dengan cara licik atau curang. Yang keempat, imajinasi. Suatu karakter tentu ada gagasan yang ingin disampaikan atau ada ide tertentu yang ingin disampaikan. Ide atau gagasan ini dirancang gaya imajinasi pengarang yang mampu menembus fakta tanpa dirasakan bahwa itu adalah fakta. Kekuasaan khayalan dapat menembusi setiap penjuru alam tanpa disadari. Yang kelima, ramalan. Ramalan adalah arti yang sempit, adalah paraduga masa depan. Ramalan dalam cerita rekaan adalah pandangan jauh ke depan pengarangnya yang dituangkan ke dalam karyanya. Ramalan adalah cerita rekaan merupakan gaya cerita yang dapat mencakup semua kepercayaan yang telah dimasukkan ke dalam diri pengarang, atau hanya mencakup perencanaan rasa cinta atau benci yang sangat mendalam sehingga tidak mampu menampungnya. Yang keenam, pola dan irama. Pola dan irama menyangkut keseluruhan cerita secara utuh. Kata pola sebetulnya berhubungan dengan seni rupa, sedangkan kata irama sebetulnya berkaitan dengan seni musik. Akan tetapi kedua kata ini dipergunakan dalam seni sastra, khususnya novel. Hal ini karena seni sastra juga mengandung nilai keindahan yang terdapat dalam pola dan irama pada kedua cabang seni tersebut. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.